Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 19 April 2024 dengan judul Teladan Ilahi. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada saat ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami rindu Tuhan sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan, "Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku." Mari kita ikuti penjelasannya. Suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi, akan segera datang ke atas kita. Dan kita akan memerlukan suatu pengalaman yang sekarang kita tidak miliki, dan yang banyak orang terlalu malas untuk mendapatkannya. Sering penganiayaan lebih besar dalam dugaan daripada kenyataan yang sebenarnya. Tetapi tidak demikian dengan krisis yang ada di hadapan kita. Gambaran yang paling jelas tidak dapat menjelaskan betapa hebatnya ujian itu. Pada masa pencobaan itu, setiap jiwa harus berdiri sendiri di hadapan Allah. Biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di negeri itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik hanya nyawa sendiri karena kebenaran mereka. Yehezkiel 14 ayat yang ke-20. Sekarang sementara imam besar kita sedang mengadakan pendamaian bagi kita, seharusnya lah kita berusaha menjadi sempurna di dalam Kristus. Sekalipun hanya melalui pikiran kita kepada Juru Selamat, kita tidak boleh dipaksa untuk menyerah kepada pencobaan. Setan mencari di dalam hati manusia berapa tempat di mana ia dapat berpijak, berapa menunjukkannya kuasanya. Tetapi Kristus menyatakan dirinya, "Sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku." Yohanes 14 ayat yang ke-30. Setan tidak menemukan sesuatu pada anak Allah yang menyanggupkannya memperoleh kemenangan. Ia telah memelihara perintah-perintahnya, dan tidak ada dosa di dalam dia yang dapat digunakan setan menjadi keuntungannya. Inilah seharusnya keadaan mereka yang akan berdiri teguh pada waktu kesesakan. Dalam kehidupan inilah kita harus memisahkan dosa dari kita melalui iman kepada darah pendamaian Kristus. Juru Selamat kita yang mulia mengundang kita untuk menghubungkan diri kita kepadanya, menyatukan kelemahan kita dengan kekuatannya, kebodohan kita kepada hikmatnya, ketidaklayakan kita kepada jasa-jasanya. Pemimpin dan pemeliharaan Allah adalah sekolah di mana kita mempelajari kelembutan dan kerendahan hati Yesus. Tuhan selalu menempatkan di hadapan kita tujuan-tujuan hidup yang benar, bukan jalan yang akan kita pilih yang tampaknya lebih mudah dan lebih enak kepada kita. Tinggal kepada kita untuk bekerja sama dengan agen-agen yang digunakannya dalam menyesuaikan tabiat kita dengan teladan ilahi. Tak seorang pun yang melalaikan atau menunda pekerjaan ini yang dapat dihindar dari bahaya yang paling mengerikan kepada jiwa-jiwa mereka.
disalin dari buku Kemenangan Akhir halaman 526 sampai 527. Renungkan lebih dalam. Dosa kesayangan apa yang harus saya tinggalkan? Bagaimana saya bisa mempertemukan setiap kelemahan di areal hidup saya dengan kekuatan yang ditawarkan oleh Yesus? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Allah melalui kebenaran firman Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita rohani bagi masing-masing kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada pelayanan mereka masing-masing. Para tim medis, dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu tenaga mereka untuk melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah kekuatan kesehatan, sukacita sorga Tuhan curahkan kepada masing-masing mereka. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka agar mereka mendidik setiap anak-anak siswa maupun mahasiswa bukan hanya sekedar fokus kepada pengetahuan dunia, tetapi mereka juga diajarkan untuk memiliki dan memperoleh nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan berkati mereka, hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka, berikan sukacita selalu kepada mereka. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup. Tuhan juga berikan iman yang teguh untuk mereka tetap percaya kepada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.